warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja'alullahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi huduri ma'alimil iman wa syumusi awadifil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para guru, para hujjaj, segenap sesepuh dan orang tua, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, kembali Allah tambahkan nikmat-nikmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai di halaman 33 yang saya tandain. Betul ya Pak RT ya? Halaman 33 bagian ada agak ke bawah sedikit ya. Situ ada mulai dari qala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, 'arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Disebutkan di sini oleh muallif, ini adalah sebuah sabda atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal bahwa dirinya lemah, maka dia akan mengenal Tuhannya Maha Kuat. Mengenal bahwa dirinya bodoh, maka dia akan mengenal bahwa Tuhannya Maha Alim, Maha Mengetahui. Mengenal bahwa dirinya kotor, maka dia tahu akan mengenal bahwa Tuhannya Maha Suci. Mengenal dirinya bahwa dirinya kecil, maka dia akan mengenal Tuhannya bahwa Tuhannya Maha Besar. Artinya di sini pengenalan diri adalah pengenalan tentang kehambaan. Kalau kita mengenal bahwa diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kotor, hamba yang bodoh, maka kita akan kenal bahwa Allah lah yang kuat, Allah lah yang Maha Mengetahui, dan Allah lah yang Maha Suci. Karena bandingannya, ya kalau hamba itu lemah, ya Allah Tuhan itu kuat. Kalau hamba itu bodoh, kita ini, maka Allah Maha Alim atau Maha Mengetahui. Kalau hamba, ya hamba kotor, Allah Maha Suci. Hamba banyak kesalahannya, Allah Maha Benar. Ini maksudnya mengenal diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
Kenapa di sini dikutip oleh pengarang tentang hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini untuk meyakinkan dan juga untuk menguatkan kembali kepada kita bahwa sepandai apapun kita, sepinter apapun kita, sealim apapun kita, pinter, orang pinter semua di sini ya. Sepinter apapun kita, tetap Allah Maha Pinter, Allah Maha Alim. Sebanyak apapun ilmu kita yang kita dapat, yang kita peroleh dari ngaji, dari belajar, tetap Allah yang Maha Alim, Allah yang memiliki ilmu di semua. Ilmu yang kita pelajari cuma kita doang, gabungin dah sama yang lain, sama seluruh manusia, termasuk ilmunya para nabi. Itu semuanya itu ilmu yang diperoleh oleh para nabi dan seluruh manusia. Itu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, hanya seperti air yang ada di ujung jarum ketika dia dicelupkan ke dalam samudra. Sedotan nih Pak, saya celupin klub. Nah, celupin ke laut, ujungnya itu ilmu yang ada di manusia. Segitu doang, dibagi banyak. Ada buat orang tanah kusir, ada buat orang tanah kusir yang dulu-dulu, ada buat orang sono di Garut yang dulu-dulu, barang-barang ada di ujung ini. Nah, sedangkan ilmu Allah itu adalah yang masih tersisa di lautan itu. Jadi sangat kecil diri kita ini, sangat lemah kita. Kalau kita mengakui kehambaan, kita ngaku lemah, maka Allah akan kuatkan. Kita ngaku bodoh, maka akan Allah pandaikan. Kita ngaku kotor, maka akan Allah sucikan. Kita ngaku rendah, maka akan Allah tinggikan. Ini penghambaan. Supaya dikutip hadis ini supaya kita jangan merasa pintar. Karena di pembahasan sebelumnya itu ada sebagian kelompok, ada sebagian orang-orang yang disebut dengan orang pintar juga, ilmunya banyak, tapi merasa bahwa dia sudah mendapat kebenaran dengan akalnya saja. Padahal akal itu adalah bagian diri kita. Akal makhluk. Kalau makhluk pasti ada salahnya. Nah, kalau kita nggak mau seperti itu, maka hendaknya kita sandarkan semuanya bahwa walaupun kita punya akal, kita punya ilmu, punya pengetahuan, tetap kita ada salahnya dan Allah yang maha benar. Harus disandarkan seperti itu. Ahlussunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para jamaah sahabat, jamaah ulama, ini adalah orang-orang yang ketika mencapai kebenaran, dia tidak merasa paling benar karena Allah lah yang maha benar. Supaya enggak kebablasan. Sebab ada orang yang kebablasan, dia pakai akal sampai-sampai dia punya kesimpulan Tuhan enggak ada gara-gara pakai akal. Soalnya akalnya enggak nyandak, Pak. Akalnya enggak nyampe kepada pemahaman tentang Tuhan, tentang keabadian. Dia punya anggapan bahwa alam semesta ini ya begini-gini aja udah. Yang namanya telur, ya telur ya jadi ayam. Yang namanya kambing ya lahirnya kambing. Kalau udah mati aja begitu, nggak ada kebangkitan. Dia nggak, pikirannya, akalnya ini tidak sampai kepada perkara-perkara di luar dunia ini. Perkara-perkara setelah kehidupan ini, namanya kebangkitan, yang namanya alam barzakh nggak sampai. Dan tidak mau menerima karena kesombongannya. Alhamdulillah, ini orang-orang yang menggunakan akalnya saja, padahal akal sangat terbatas. Yang tidak terbatas apa? Yang tidak terbatas Allah. Diri kita terbatas. Yang tidak terbatas siapa? Yang tidak terbatas Allah. Allah yang Maha Tahu. Mengenal diri di sini ini dengan mengenal bahwa kita hamba dan Allah Tuhan, kita lemah dan Allah Maha Kuat dan seterusnya. Karenanya dalam sholat itu semua adalah kehambaan kita. Dalam sholat itu kelihatannya semua ada sebagian memang doa-doa seperti Rabbighfirli warhamni wajburni, itu kan doa, atau ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah yang kita baca dalam sholat, itu memang doa. Tapi banyak dalam sholat itu berupa pujian-pujian buat Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu kita posisi apa tuh? Posisi ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujud, Rabbana lakal hamdu, i'tidal, itu semua puji-pujian. Rabbana lakal hamdu,
Wahai Tuhan kami, hanya milik-Mu lah segala puji. Artinya aku nggak layak dipuji. Orang bilang aku ganteng juga aku mah jelek banget. Orang bilang aku alim mah itu alim ilmunya Engkau ya Allah. Allah Rabbana lakal hamdu, hanya milik-Mu segala puji. Seluruh puji yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada setelah langit dan bumi, arsy dan lain sebagainya, itu hanya milik-Mu. Aku hamba ya Allah, aku nggak layak dipuji. Aku semua isinya adalah celah dan kekurangan. Rabbana lakal hamdu. Karenanya waktu kita mau i'tidal dari ruku, itu kan bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya kita muji Allah, Rabbana lakal hamdu, ya Allah Tuhan kami, hanya Engkaulah, hanya untuk Engkaulah, hanya milik Engkaulah segala puji. Maksudnya kita memuji Allah dan kita merendahkan diri kita. Gak bisa apa-apa kita ya Allah. Sholat juga ini modal dengkul doang. Dengkul juga dengkul Engkau ya Allah. Saya dikasih dengkul dari dulu. Sujud juga begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi yang maha suci hanya Engkau ya Allah. Aku kotor banget, apalagi masa laluku. Dulu masa lalu aku sangat kelam, sering mampir ke tempat remang-remang. Bukan orang sini, bukan ya. Tuh kalau sholat menghayati bacaan-bacaannya itu akan khusyuk. Subhana rabbiyal a'la bihamdi rabbighfirli warhamni wajburni. Tuhanku, ampunilah aku, tutupilah kesalahan-kesalahanku, berikan rezeki padaku. Itu munajat atau bisikan-bisikan kita, doa-doa kita kepada Allah untuk menegaskan bahwa kita hamba dan Allah Tuhan. Gimana supaya kita benar-benar kenal Tuhan, kenal Allah? Ya kita harus kenal diri kita. Diri kita hamba, lemah, nista, banyak salah, banyak dosa, bodoh, harus begitu. Nanti kita akan mengenal bahwa Allah itu maha tinggi. Allah maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaannya. Hadis ini dikutip oleh pengarang untuk menyatakan bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mendewakan akal, karena akal itu terbatas sifatnya. Fa idza arafa nafsahu arafa qudratallahi ta'ala. Maka ketika seorang mengenal azza nafsihi, kelemahan dirinya, arafa qudratallahi ta'ala, dia akan mengenal kekuasaan Allah Ta'ala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, dan dia tidak akan berpegang teguh, tidak akan bersandar ala nafsihi, hanya kepada dirinya, wa aqlihi, dan akalnya saja, bal yatawakkalu ala Allahi, tetapi dia tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa yatlubu minhul haqqa, dan dia akan meminta dari Allah al-haqqa, akan kebenaran. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal atau berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka Allah lah kecukupannya. Allah akan mencukupi. Wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjukkan dia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu hadis Rasulullah. Maksudnya mengenal kelemahan dirinya. Kita yang kenal kelemahan dirinya, maka kita akan mengenal kekuasaan Allah. Harus ngaku lemah dulu. Kalau udah ngaku lemah, nanti Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Jangan baru pengen jalan, baru pengen mulai aja udah ngaku saya mau bisa. Jangan, nggak boleh. Ngaku lemah dari awal. Dari awal ngaku lemah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, saya memang gak punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau kasih. Itu ngaku lemah. Kalau kita ngaku lemah, maka Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Tapi kalau kita ngaku bisa, kita ngaku pinter, udah sebatas yang kita hafal aja, sebatas yang kita paham, selebihnya gak tahu. Cuma kalau kita ngaku lemah, lagi belajar, lagi ngaji nih, ngaku lemah, ya Allah saya emang gak bisa ngaji, sono kemari begini doang dapatnya, ya Allah saya gak bisa, Engkau yang maha bisa. Allah kasih bisa tuh. Jadi dari awal harus ngaku lemah, gak boleh ngaku
bisa, tak boleh ngaku kuat. Kemudian tidak boleh kita bersandar kepada diri kita dan juga akal kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada istilah nafs dan akal. Istilah nafs dan akal ini memang banyak tinjauannya, banyak perspektif. Kalau kita dalam perspektif kedokteran misalnya, yang disebut dengan nafs. Nafs itu ya nafas. Maksudnya nafas itu adalah sumber hidup yang menghidupkan badan kita. Kalau dalam kedokteran, apa yang menghidupkan badan kita, yang bikin badan kita ini hidup? Jantung. Di situ memompakan darah ke seluruh organ kita. Jadi jantung kalau kedokteran itu adanya di situ. Istilah lainnya adalah qalb. Qalb yang dimaksud di sini adalah jantung kalau kedokteran. Dan disitulah adanya nafas. Nafas dipompain, yang ya kita hirup udara nafas, kemudian dari situ dipompa lagi jantung, kemudian sambil dorong nutrisi atau makan-makanan yang memang diperlukan oleh tubuh disebar itu melalui pembuluh darah. Itu nafs atau nafas dari perspektif kedokteran. Cuma tentu yang dimaksud di sini adalah nafs, bukan nafs yang ini, bukan nafas, bukan. Tapi yang dimaksud nafs di sini adalah diri kita. Menurut mutakallimin, hakikat diri kita itu adalah nafs. Hakikat diri kita itu adalah nafs. Barang siapa yang mengenal kedirian kita, akunya kita masing-masing, itu namanya nafs. Akunya saya sama akunya Pak RT pasti beda. Badannya apalagi beda, akunya beda. Mungkin kalau badan masih mirip, masih ada yang mirip, misalnya orang kembar misalnya, ini masih bisa mirip badannya, mukanya, tapi nafsnya, akunya pasti beda. Ya akunya si Fauzan sama akunya si Fauzi, walaupun Fauzan sama Fauzi kembaran, tetap beda-beda, nggak bakal sama. Ini namanya nafs. Nafs ini sesuatu yang esensial atau akunya masing-masing perkara, esensi masing-masing perkara, itulah yang disebut dengan nafs. Nah, kemudian ada akal di sini. Apa itu akal? Akal itu adalah potensi dari nafs. Akal adalah kemampuan dari nafs. Nafs kitanya masing-masing ini, nafs ini punya potensi, banyak potensinya. Kalau disebutkan dengan an-nafsu dalam perspektif yang non medis, bukan kedokteran, bukan. Kalau disebut dengan an-nafsu, kadang-kadang kita artikan jiwa. Kalau disebut dengan jiwa, maka punya dua potensi, punya dua model. Walaupun dia satu, tapi dia punya dua mode. Yang pertama mode hidup. Mode hidup ini contohnya jiwa yang modenya mode hidup. Ini kalau kita lagi tidur, ya mode hidupnya masih ada tuh. Orang kita masih napas, dan nanti 3:30, jam 4:30 bangun, walaupun ya tidur berjam-jam, itu namanya kita masih dalam mode hidup, masih ada nafsnya, mode hidup. Yang kedua, dari bagian nafs ini ada yang modenya mode kesadaran. Ini waktu tidur hilang. Ini yang kadang-kadang disebut sebagai ruh, mode kesadaran. Yang dimaksud di sini orang yang tidak boleh mengandalkan nafsnya, tidak boleh mengandalkan mode kesadarannya bahwa saya tahu, dan juga tidak boleh mengandalkan mode hidupnya. Yang mode hidup ini pasti butuh makan. Waktunya dia lapar, makan, haus, minum. Waktunya dia lagi butuh kelonan. Ya namanya ini sama. Kalau mode hidup itu sama kayak binatang. Tapi di atas itu manusia punya mode kesadaran. Dua-duanya itu adalah potensi dari nafs atau mode dari nafs. Nah, nafs ini punya akal. Akal ini adalah potensi untuk mengetahui. Bukan cuma bisa makan minum, bukan cuma bisa kawin, tapi bisa juga mengetahui. Ini namanya akal. Akal ini adalah potensi atau kebisaan yang ada pada jiwa. Jadi jiwa itu punya dua mode sadar dan mode hidup. Jiwa kalau mode hidup itu biasanya waktu kita
tidur dia juga nggak pernah mati, namanya mau dia, kalau mau disadar itu lagi pergi kemana, yang mau disadarinya lagi nggak ada, ini jiwa. Nah dalam jiwa ini ada potensi akal. Potensi akal inilah yang menyerap ilmu-ilmu, yang menyimpan memori-memori atau hafalan-hafalan dari yang kita dengar atau dari yang kita lihat. Bahwa apa, kalau melihat saya kan tahu ya, malam ini saya pakai baju putih ya sama sarung hijau, sampai rumah saya udah gak ada, itu kira-kira masih bisa dibayangin ya? Nah itu potensinya jiwa. Mata nggak bisa itu, kuping juga nggak bisa. Potensinya jiwa itu bisa nyimpen di antara potensinya jiwa. Ini potensi yang nggak kelihatan tapi ada. Jadi nggak semuanya yang nggak kelihatan itu nggak ada, nggak semuanya yang nggak kelihatan nggak ada dia. Namanya potensi jiwa ini, dan sangat canggih. Kadang-kadang kita udah lama tapi itu kita masih ingat aja atau masih apa aja. Ini jiwa manusia yang seperti ini sangat canggih. Ya kalau HP mungkin ya udah ya kemana tahu, tapi kalau dia enggak, masih ingat yang dulu-dulu tuh masih kesimpan. Meskipun demikian canggih akal dan jiwa, nggak boleh kita kemudian mengandalkan jiwa kita atau akal kita bahwa kita mampu ngapal, bahwa kita bisa paham ilmu, bahwa kita bisa menemukan kebenaran. Nggak boleh. Meskipun canggih itu ada yang namanya jiwa dan akal, kita nggak boleh berpegangan atau bersandar kepada akal kita, menjadikan akal kita itu sebagai segalanya. Nggak boleh menjadikan jiwa kita bahwa jiwa kita ini paling utama, nggak boleh. Tetap harus bersandar hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bukan kepada akalnya, bukan kepada jiwanya yang tadi saya sebut canggih itu, tapi selesai ngaji, selesai belajar, langsung menginsafi dan langsung menyatakan, ya Allah saya lemah, saya memang gak bisa apa-apa, ini semua ilmumu. Nah orang yang seperti ini maka Allah yang mencukupi. Kayaknya ngajinya sedikit tapi nanti barokah, ilmunya makin banyak. Soalnya dia memang sudah sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Orang yang seperti ini yang tawakal atau berserah diri kepada Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan yang lurus, Allah tambahkan keberkahan ilmunya, dan juga Allah berikan petunjuk. Wa man kana lahu. Nah ini sampai di sini pembahasan tentang akal, kemudian jiwa atau nafs, di mana kita memang untuk mendapat ilmu ya harus menggunakan akal dan harus menggunakan jiwa itu. Cuma kita tidak boleh menjadikan akal dan jiwa sebagai segalanya, itu nggak boleh. Harus tetap menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Jangan kita mengagung-agungkan akal kita. Soalnya kalau mengagungkan akal kita, nanti munculnya ujub atau kebanggaan diri, jadinya guanya yang muncul. Lah gua tuh, guanya. Lah gua ngaji kalau nggak ada gua mah yang nggak, tapi misalnya itu, dan yang munculnya guanya. Alhamdulillah. Nah berikut ini pembahasan tentang kedermawanan. Orang yang ngaji itu harus dermawan atau harus sering dan suka berbagi. Artinya enggak bakhil. Tahu bakhil Pak? Bakhil itu pelit. Pelit itu saudaranya koret. Koret itu saudaranya medit. Medit itu buntut gasiran. Medit itu saudaranya silit kuning. Wa man kana lahu malun fala yabkhal. Barang siapa yang dia memiliki, yang baginya malun, ada harta, fala yabkhal, maka janganlah dia bakhil, janganlah dia pelit. Wa yang bagi ayyata'awada, sehingga dia minta perlindungan billahi kepada Allah Ta'ala minal bukhli, dari kebakhilan, dari sifat bakhil. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ayyudain adwa'u minal bukhli, kata Rasulullah. Penyakit apa yang lebih parah, penyakit apa yang lebih parah minal bukhli, daripada bukhil? Maksudnya nggak ada penyakit yang paling parah dan paling bahaya, itu adalah penyakit bakhil, pelit.
Bakhil atau pelit ini jangan dipelihara, apalagi orang yang lagi ngaji. Orang yang lagi ngaji sering-sering sedekah. Santri misalnya, meskipun dia nggak bisa sedekah banyak, paling nggak sedekah makanan. Kalau punya kopi ya dikasih joinan kopi segelas buat berlima kadang-kadang. Ya rokok sebatang join. Jadi ngisemi gantian. Itu namanya dermawan, berbagi. Santri atau orang yang lagi ngaji dan menuntut ilmu ini harus suka berbagi. Makanan yang harusnya buat kita sendiri ya bagi bareng-bareng. Ya dapat oleh-oleh atau bawaan lagi dijenguk sama orang tuanya ya buat bareng-bareng. Ini namanya tidak pelit. Dan Rasulullah mengajarkan kita doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal azil kasal wa a'udzubika jubni wal bukhl. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari rasa lemah dan malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil, pelit. Karena pelit ini penyakit yang paling parah, Pak. Parah pelit. Ya, kadang-kadang orang pelit itu dia habis buang air aja diliatin. Nah itu tadi apa sayang-sayang amat ya jadi saatnya jadi begitu. Orang pelit tuh dihitungin. Semuanya dihitungin, diliatin, sayang-sayang namanya orang pelit. Alhamdulillah. Mohon perlindungan dari sifat pelit. Karena sifat pelit ini tidak akan ya bisa menghalangi masuknya ilmu. Susah orang belajar pelit. Teman-temannya juga pada musuhin pasti. Ya, orang pelit walaupun dia rajin, kelihatannya pinter, pelit. Lemarinya dijebol sama temennya. Ya pasti didobrak tuh lemarinya orang pelit. Isinya banyak makanan disimpan sama dia. Jangan pelit untuk orang yang menuntut ilmu, hendaklah dia gemar berbagi. Wa kana Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, dan ayah dari Imam Syamsuddin Syamsul A'immah Al-Halwani, ayahnya adalah fakiran, seorang fakir, yabi'ul halwa'ah, yang menjual manisan semacam permen, jualan permen. Wa kana yu'til fuqaha'a minal halwa'i, dan ayahnya itu dulu selalu atau sering membagi kepada orang-orang pintar atau orang-orang alim, membagi minal halwa'i, sebagian dari permennya atau manisannya. Wa yaqulu, dan berkata Al-Halwani, berkata ayahnya, ud'u libni, doakanlah wahai kalian, doakanlah libni, untuk anakku. Fa bi barakati judihi, maka dengan barokah kedermawanannya sang ayah, wa i'tiqadihi, dan keyakinannya si ayah, wa syafaqatihi, dan juga kelemah lembutannya, wa tadarrumihi, dan juga kerendahannya ayah, nalabnuhu, maka mencapailah ibnuhu, anaknya, manalah, apa yang sekarang dia sudah capai. Ada seorang namanya Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani. Ini seorang ulama dari mazhab Hanafi juga, mazhab Abu Hanifah. Beliau ini orang alim dan dikenal pada masanya itu kalau ada pertanyaan apa-apa, kalau ada permasalahan apa-apa, ya beliau ini memecahkannya. Bapaknya cuma tukang manisan. Bapaknya bukan orang alim, bukan kiai, apalagi orang yang terkenal dengan kemasyhuran dengan ilmunya, enggak. Bapaknya cuma tukang manisan, jualan manisan, Pak. Jualan manisan. Tapi anaknya jadi ulama besar. Waktu itu jadi referensi atau rujukan ulama-ulama pada masanya. Itu kalau mengutip kata-kata, kalau mengutip pendapat-pendapat, pasti mengutip Syekh Halwani ini. Ayahnya padahal orang biasa-biasa aja. Gara-gara apa bisa mencapai derajat seperti ini sang anak? Karena dulu bapaknya ini dermawan, bares sama orang alim, sama orang yang lagi belajar. Kalau ada santri, apalagi kiai, itu pasti sama dia dikasih bukan duit, dikasih manisannya. Kasih manisan nih buat cemilan, ntar ya di pondok ya, dikasih buat kiai, ini buat di rumah sedikit, doain anak saya. Habis ngasih pasti minta doa.
minta doa, kasih sama santri, doain ya anak saya, kasih sama kiai, kiai doain anak saya, minta doa buat anaknya. Maka Syekh Halwani ini anaknya, beberapa tahun kemudian maka anaknya jadi ulama besar. Bapaknya tukang manisan biasa, tukang manisan yang dermawan dan sering ngasih pada orang-orang alim. Dengan kedermawanan ini ilmu bisa dicapai barokah. Mbak Bishir Mustafa juga begitu. Mbak Bishir Mustafa sering menceritakan bahwa saya mah bukan orang siapa-siapa, bukan orang keturunan kiai, bukan keturunan orang alim, orang biasa. Cuma emang Mbah Mustafa, abahnya namanya Mbah Mustafa, ini memang dermawan kepada orang-orang alim, pada kiai. Kemudian anaknya jadi pinter kayak saya, kata Mbak Bishri, kata beliau. Ini barokah dari kedermawanan. Maka kita jangan pelit. Kalau anak kita mau alim, maka minta doa pada orang alim. Minta doa cuma sekedar doa, ada penajamnya. Maksudnya penajamnya kasih sedekah. Datang ajak anak ke tempat-tempat kiai, ajak anak ke pesantren soal. Nah sambil minta doain kiai dan anak saya doain. Tapi juga dengan bersedekah atau dengan memberikan yang kita mampu, nggak usah gede-gede. Yang penting ikhlas. Wa yashtariya bil mal kutubah wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fa'aman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.